Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, segala bentuk kesehatan, kesempatan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, kita masih bisa bahagia, masih diberi kesehatan yang begitu luar biasa ya. Jadi jangan sekali-kali kita merasakan sesuatu hal lantas kita lupa ya, lupa sama Allah, karena sesungguhnya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat kesehatan ya. Lanjut itu, salawat serta salam tentunya tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang wajib ya kita teladani dari semua sifat dan perilaku kesehari-hariannya ya. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran tentunya untuk ketua kelas disiapkan dulu siapkan dulu ya. Selfie, siapkan selfie. Said Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang fasih. Sebelum Ibu masuk di materi, tentunya saya akan mengecek dulu kehadiran kita tadi. Jadi hari ini tadi ketua kelasnya tidak hadir, dengan ini ya, satu lagi temannya. Tadi ada penyampaiannya? Ada ya? Oh, ada sama sekretarisnya ya. Jadi ketua kelasnya sakit, kemudian ini ada lagi satu orang juga izin ya. Oke. Jadi saya tidak mesti sebut satu nama tak, karena saya sudah hafal-hafal Maki. Jadi yang saya sebut itu yang tidak hadir saja. Intinya yang tidak hadir itu saya sudah tahu juga dan sudah ada alasannya masing-masing ya. Jadi minggu lalu, jadi materi sebelumnya itu kita belajar tentang etika bergaul. Sebenarnya betul bahasanya, cuma cara menyampaikan kalimatnya yang berbeda ya, tentang pergaulan ya, tapi tentang etika bergaul. Kemudian hari ini materi Ibu yaitu tentunya kita akan membahas tentang berimam kepada dan kadar. Itu di atas bisa kita lihat ya, bisa dilihat di atas ini adalah materi kita, bisa dilihat. Jadi di sini sudah jelas sekali ya, berarti pengertian kadar yaitu ketentuan Allah terkait takdir baik dan takdir buruk. Jadi jelas sekali dibaca oleh Selfie bahwasanya kadar di mana kadar adalah, pada ini merupakan ketetapan Allah yang pasti dan sudah ditentukan ya, ketetapan Allah yang sudah pasti dan sudah ditentukan. Ingat, dan saya kembali lagi menegaskan, ketika Ibu menjelaskan, saya harap tolong diperhatikan dan dipahami ya. Jadi ingat, kadar itu merupakan ketetapan Allah yang pasti dan sudah ditentukan. Ini mencakup segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ya. Ingat itu kadar ya. Kemudian kadar merujuk pada takdir atau ukuran yang telah ditetapkan Allah. Ini mencakup semua detail dari ketetapan tersebut, baik yang baik maupun yang buruk. Ingat ya, kita tetap beriman kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Boleh jadi saudaranya si Alif itu adalah sudah ditetapkan sama Allah, bahwa rezekinya saudaranya Alif hanya sekian, kemudian Alifnya akan kaya. Nah Alif ini juga bahwasanya sudah kaya pasti dapat ujian juga ya. Sekiranya kayanya juga Alif jangan sombong, jangan
jangan bangga dengan apa yang kita miliki ya. Boleh jadi saudaranya Alif miskin karena Alif juga mau diuji. Seperti apa dan bagaimana si Alif ini bisa tetap mengayomi saudaranya, ya, tetap merangkul saudaranya. Jadi jangan sampai berpikir, wih orang tua ini Alif, jekong nih. Yang kena kasih asih dong, kadang-kadang yang kena kasih asih dong, kan untuk nanti Alif dong, Alif loe, bacet kan re. Padahal itu sudah ditentukan sama Allah. Rezeki orang sudah diatur dan sudah ditentukan, ya. Jadi itu dipahami baik-baik nak ya. Jangan kita selalu berpikir yang tidak-tidak. Karena itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir kita masing-masing. Ada kaya, ada miskin, ya. Ada yang jalan hidupnya bagus, sama-sama mau ke pasar ini, ya. Sama-sama berniat mau ke pasar, ya. Itu juga salah satu contoh. Mau berniat ke pasar, sama-sama naik motor baru. Tetapi karena Allah, karena keberuntungan kita itu beda. Yang satunya mujur-mujur perjalanannya, boleh jadi Allah mengatakan, contohnya si Selaya ini tidak akan sampai dengan sesuai target ke pasar itu karena boleh jadi jalan kempis bannya, ya, kempis di motornya. Dan di situ juga gitu, ketika kempis apakah kita mengeluh atau tidak? Tetap kita yakin sama Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi kita, maka pasti Allah sebaik-baik punya rencana, ya. Iya, karena kenapa? Boleh jadi ini Sela kempis di motornya, Alif lebih duluan sampai, ya. Alif lebih duluan sampai, Sela tidak. Ternyata ini Sela kempis di motornya di jalan karena kenapa? Karena mungkin itu lebih baik. Mungkin lebih baik itu untuk Sela kempis di motornya saya daripada ketimbang lebih cepat melaju ke jalan poros sehingga lebih parah dapat kecelakaannya di jalan. Ya itu salah satu juga karena ibu pernah mengalami itu. Pernah menangis, ya Allah kenapa lagi nih buru-buru main ke pasar, mau ada tamuku, nah bersamaan nggak jalan ini tetanggaku pergi berjanjian. Ternyata apa yang terjadi? Saya kempis di jalan motorku, kemudian tetangga cepat-cepat apa yang terjadi di poros? Terjadi kecelakaan yang hebat. Maka saya bersyukur sama Allah, ya Allah ternyata rencana engkau lebih indah daripada apa yang saya rencanakan. Andaikan saya lebih cepat dan buru-buru ke sana, maka yang kena kecelakaan itu adalah saya kan? Makanya jangan kena sedikit itu pun mengeluh. Tidak bisa deh. Udah tidak bisa menjaga juku kak. Jangan. Ikan habis di pasar ini saya terlambat ibu. Begini. Intinya di sini kuncinya sabar. Ketika berhadapan dengan masalah seperti itu. Paham? Oke lanjut. Kita lanjut di nomor 2 dasar agama ya. Tadi ibu lanjut karena tidak terlalu kental lagi juga bermasalah. Jadi dasar agama beriman kepada keadaan adalah salah satu rukun iman dan Islam. Ya ingat? Rukun iman dan Islam. Ya? Iya bu. Kira-kira bisa tanya Ki. Rukun iman yang keberapa itu? Yang terakhir rukun iman apa? Ya, yang ke ya. Iya diuji itu nah. Tepuk tangan dulu. Oke, pintar ya. Jadi ini kadang-kadang menyangkut masuk di rukun imam ya. Iya imam. Kemudian ini berarti saya lanjut. Ini berarti kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iya. Jadi intinya di sini untuk memaknai ini, paham? Untuk memaknai kuncinya harus berserah kepada Allah dan harus yakin kepada Allah dan sabar. Jangan sampai diuji dengan masalah nyari-nyari atau marah-marah begini dan begitu bla bla bla. Nanti diuji dengan uang banyak. Udah sayang sama Allah. Sementara itu kita tidak bersyukur kalau sakit. Ingat sakit itu juga salah satu hal yang harus kita syukuri. Karena kenapa sakit bagian dari penggugur? Kita uji pale baru selalu mengeluh. Sakit karena amalan murah menaja kagari masih. Tidak boleh begitu. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah memberikan penyakit kepada aku dan saya yakin dosaku banyak dan saya bersyukur. Engkau memberikan penyakit kepada aku, engkau akan menggugurkan beberapa dosa-dosa aku ya. Ini juga mengurangi kecemasan. Iya tadi Bu sudah jelaskan jangan selalu cemas. Tadi contohnya ketika iya saya siapa beda mata. Iya ketika Putri mau ke pasar berbarengan dengan Alif dapat kendala begini dan begitu, kita tidak boleh cemas. Dapat musibah kita tidak boleh cemas karena kenapa? Allah kadang memiliki rencana yang lebih indah daripada rencana kita. Iya begitu. Oke sudah bisa dipahami nak? Baiklah kemudian kita lanjut di kegiatan inti ya. Di kegiatan inti kita, saya mau anak-anak saya itu buat kelompok dulu ya, untuk harus menemukan masalah ya, masalah yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ya, permasalahan apa kira-kira? Ya, tentang qada dan qadar. Ibu tadi sudah memberikan salah satu contoh ketika ke pasar. Dan bisa kita mengangkat dari 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, ya sesuai dengan minggu sebelumnya. Hari ini kita tidak rolling dulu kelompoknya ya. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 silakan kerja kelompok dan cari itu bisa diambil dari masalah keseharian tak, ya. Masalah keseharian tak terkait
dan kadar. Pengalaman. Permasalahan apa yang bisa kita angkat ya? Apakah tadi juga contoh si Alif itu adalah salah satu dan saya mau jangan ambil itu, yang lain ya. Iya Mas. Mas Adalan, silakan saya kasih waktu beberapa menit. Oke, silakan kerja kelompok ya. Saya akan tunjuk satu perwakilan dari kelompok untuk naik membacakan kira-kira masalah apa yang dia dapati di kelompoknya. Yang lain diperhatikan ya, yang lain bisa menanggapi. Ya, bisa menanggapi. Oke, silakan siapa satunya kelompok 3. Siapa perwakilan dari kelompok 3? Silakan. Putri ya, Putri. Siapa? Dewi ya, Dewi. Kasih keras-keras suaranya Dewi, Di. Jangan kuliah lagi dulu. Dan oke, saya lihat dulu anunya Putri, tugasnya. Jadi ini tugasnya Putri dari pengalaman ya. Penasaran mau dengar? Masa kelompok 3 penasaran sendiri? Yang kelompok lain bagaimana? Kenapa tidak antusias? Jadi ketika ibu istirahat bisa kita ke saya bahwa oh ini sapunya, tapi jangan masalahnya kakaknya, adiknya, tapi masalah kita. Ini karena ini kita tidak publikasikan tadi. Iya, kita saling bagaimana. Oh si Putri, oh masalah seperti ini. Si Ali, oh ternyata Ali ingin begini. Nah, kita akan diskusi di luar, itu di luar mata pelajaran ibu. Oke? Baiklah, cukup sekian pertemuan kita. Tetap jaga semangat, rajin ke sekolah, ya. Tetap rajin ke sekolah untuk demi menggapai cita-cita masa depan. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Jess ya, pimpin doanya sebelum kita keluar di ruangan ini. Baik. Marilah kita membaca doa sebelum doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwwata illa billahil azim. Amin. Jadi sebelum kita ke ruangan, Ibu selalu wanti-wanti ke anak-anakku semua ya. Pulang dari sekolah nak, silakan kemana? Iya, ke rumah masing-masing. Jangan kiri kanan, singgah ya. Biarpun ada keluarga, tak saudara, tak kasih singgah. Kalau kita beranjak dari rumah orang tua, kita harus pulang ke situ dulu. Kalau ada yang yang sangat urgent sekali yang mau kita selesaikan, minta izin dulu sama orang tuanya, baru kembali dengan aktivitas lainnya. Baiklah, silakan. Hati-hati di jalan, Alif. Aisyah, Dewi, JJ, ini Astia, Put, ini